Oke, semangat walaupun hujan ya. Ini cuaca lagi mendung. Jadi hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan sobat Ibu semua untuk melakukan kembali training terhadap satu bahan bonsai ya, hasil investasi pohon sudah masuk di usia 3 tahun sekarang ya. Oke, sebelumnya salam info. Oke, biar semangat ya. Nah, jadi ini di belakang saya ini ada jenis bahan bonsai Santigi ya. Jadi sudah jalan 3 tahun programnya. Nah, itu awalnya dari cangkokan yang seukuran ini kelingking besar ya, tapi lebih kecil ini, mungkin sepertiganya kelingking ukurannya waktu itu. Cangkokan ya. Kemudian saya program memang tumbuh di atas batu. Nah, ini saya rasa sudah cukup mencengkram ya akarnya di batu. Jadi hari ini kita coba angkat ya kawan-kawan. Kita angkat, taruh di pot sambil kita bentuk dulu modelnya seperti apa. Oke, ikuti saya, kita akan gali dulu. Sukses, kita angkat. Oke, kita bawa di meja kerja dulu. Oke, kalian mari. Aduh, info. Oke, ini bahan sudah di atas meja. Kita coba pertama ya atur posisinya, nanti kita akan coba bentuk cabangnya ya. Jadi kawan-kawan sambil kita sama-sama melihat ini, mungkin bisa selipkan komentar ya di kolom komentar supaya bisa nanti kita perbaiki lagi, sempurnakan bentuk dari pohon ini ya. Kita lihat sama-sama seperti apa. Oke ya, jangan di skip, ikuti terus ya. Kemudian yang baru mampir di channel kami, silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, semangat. Saya akan potong sedikit sabut kelapa ya untuk menyumbat lubang pot ini media agar tidak longsor ke bawah. Jadi media tidak akan hanyut ke bawah pada saat penyiraman. Kalau tidak kita tutup lubang pot menggunakan sabut kelapa, atau biasa juga menggunakan styrofoam bisa. Nah, jadi kita ini pakai yang organik ya. Organik. Nah, pertama sabut kelapa kita potong-potong. Oke, cukup ya. Angkat. Coba angkat dulu. Angkat. Ini bagian lubang pot. Jadi kalau kita menyumbat menggunakan sabut kelapa, media tidak akan longsor, tidak akan terbawa air ke bawah, tetapi air tetap bisa keluar menetes ya melalui lubang pot. Oke, ada 5 lubangnya. Nah, sip.
kemudian kita akan tambahkan dulu media tanam supaya tidak goyah. Jadi media tanam campuran arang sekam dengan pasir kali. Arang sekam dengan pasir kali ya. Kita gunakan arang sekamnya ya, jangan sekam yang belum dibakar. Kalau sekam yang belum dibakar biasanya masih ada benih-benih padi, benih rumput. Jadi kita gunakan yang sudah menjadi arang. Ini lebih steril. Ya, jadi ini saya coba miringkan sedikit dari posisi awal. Oke, kita lakukan dulu pembersihan sedikit ya. Aduh, minta maaf ini lagi flu karena emang cuaca sedang sejuk-sejuknya ya, hujan. Aduh, semangat. Oke. Nah, ini ada bekas cangkokan kemarin ya. Cangkokan ini ada batang ke bawah. Belum saya bersihkan. Ini akan coba saya bersihkan. Ini bekas potongan cangkokan kemarin. Jadi santigi ini kayunya memang sangat luget ya, keras sekali. Memang ini kalau kita buat semacam keringan, ini apa, tanuki itu bisa bagus. Tidak mudah kropos kayunya. Apalagi kalau kita tambahkan dengan cat ini pengawet kayu. Oke, begitu dulu kita bersihkan di sini. Ini seharusnya dipahat, tapi nantilah kalau sudah kembali sehat baru kita lakukan pemahatan. Nah, ini tunas-tunas yang tumbuh saya bersihkan.
ini ada bekas potongan ya. Saya coba lakukan pengeringan pada kayu ini, nanti biar alur tubuhnya mengarah ke sini ya. Ini saya keringkan saja, kita kupas ya, kita buat keringan di sini. Jadi ini kayu dibiarkan sebagai kayu kering ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pohon ini awalnya adalah tumbuhnya ke arah sini, cuma patah, batang utama ini tergantikan oleh ini. Jadi ini kita kupas. Oke, ini nanti kita akan lakukan pemahatan lebih bagus agar kelihatan bekas potongan ini lebih natural. Tapi jangan dulu sekarang kita pahat, karena kita barusan memindahkan ini, jangan sampai dia stres. Nanti secara bertahap. Yang penting kita kupas dulu. Nanti baru kita lakukan pemahatan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan coba melakukan pemilihan cabang. Ini cukup menantang bahannya. Untuk menentukan top ini saya masih bingung ya. Jadi kawan-kawan, mahkotanya ini kita belum bisa pastikan ini di mana. Kalau mungkin kita akan melakukan pencangkokan ya secara bertahap. Ini mungkin akan dicangkok di sini, sehingga akan ada arah cabang baru yang muncul di sini. Baru kita bisa membuat mahkota. Kalau kita pertahankan yang tinggi ini, memang agak terlalu tinggi jadinya. Jadi mungkin atau kita potong di sini. Nah, kita coba pelan-pelan ya. Saya coba seleksi dulu cabangnya yang ini. Memang beda pohon, beda tantangannya. Kita harus lihat pelan-pelan, tidak bisa sekaligus juga kita program. Nanti penyempurnaan terus. Makanya saya harapkan para penonton video Info Milenial ini yang jauh lebih memahami tentang bonsai, nah, tolong diberikan masukan ini untuk bahan seperti ini, agar kelihatan lebih masuk akal ya penataan cabangnya. Ini santigi bukan bahan dari dongkelan ya, ini cangkokan, murni cangkokan. Ini bekas cangkokan tadi. Memang saya pasang, begitu tumbuh cangkokan saya pasang di batu langsung, dan kebetulan ini setelah jalan 3 tahun dia langsung mencengkram, berhasil mencengkram batu. Ya, mudah-mudahan bisa diseimbangkan bentuknya. Iya, ini agak berat kita lakukan pemangkasan di sini. Coba saya potong saja di sini.
Oke, setelah saya mengamati sedikit, ini kayaknya memang kita harus cangkok di sini. Kalau saya potong langsung ini takutnya jangan sampai kering. Nanti akan kita cangkok di sini. Nanti sebagai pengganti mahkotanya, nanti harapannya akan tumbuh tunas di sini ya. Baru kita program lanjutan. Jadi untuk sementara saya ambil keputusan kita cangkok. Jadi kita kerat di sini ya. Karena kalau ini dipakai untuk menjadi mahkota, di samping dia mengarah ke belakang, ini juga terlalu ketinggian, tidak akan masuk. Kalau dari ukuran besar batang ini tidak masuk kalau terlalu tinggi. Jadi saya kerat saja, jangan langsung dipotong, takutnya nanti malah kering. Ya memang program Santigi ini menurut saya sebenarnya mudah, tapi kita perlu perlakuan yang hati-hati. Dari segi media sih sebenarnya Santigi tidak repot, tidak pilih-pilih media, yang penting poros. Saya menggunakan media tadi hanya pasir kali dengan campuran arang skam. Nanti setelah akarnya kembali sedikit pulih, baru kita tambahkan pupuk kandangnya. Bisa menggunakan kompos dari kotoran kambing. Oke, lanjut sedikit pengawatan ini. Kita akan kawat sedikit untuk pengarahan cabang biar agak terlihat sedikit. Untuk pengarahan cabang Santigi kita harus agak hati-hati sedikit karena biasanya renyah cabangnya. Gampang patah ya. Makanya pertimbangan untuk kawatnya memang harus pas. Ini sebenarnya agak kekecilan sedikit kawatnya. Oke, kita kurangi sedikit daunnya. Karena kita melakukan pendongkelan tadi, akarnya kan banyak yang putus. Jadi memang kita harus melakukan juga pruning di atas. Pengurangan biasanya ya, kalau kita melakukan pemangkasan di akar berarti di bawah juga di atas juga harus kita pangkas daun-daunnya, kita kurangi. Intinya saat kita melakukan repotting, pemindahan pemindahan pot itu kita wajib melakukan pruning juga di atas. Makanya kita harus potong, jadi mengurangi stres. Jadi seimbang antara kemampuan akar dengan penguapan di atas itu seimbang. Oke, kita kawat sedikit ini lagi ya.
Kuat biasa nih. Oke, ini sedikit kita arahkan agar dia segera pertumbuhannya maksimal, karena ini sudah kita cangkok. Atau kalau tidak nanti ada muncul tunas di sini, nanti kita bisa pilih menjadi salah satu pengganti calon mahkotanya. Dari segi akar ya, ini pohon santigi sudah lumayan bagus ya. Ini akar sudah kelihatan natural, memang mengikut alur dari batu ya. Jadi sudah seperti memang dia tumbuh secara alami di atas batu ya. Ini akarnya, ini yang kokoh bagian ke depan.
Jadi konsepnya ini seperti pohon memang yang tumbuh di atas gunung karang ya. Secara alami pohon yang tumbuh di atas medan ekstrim, medan tanah yang berbatu, dia tidak mungkin pohonnya akan tumbuh tegak lurus, mulus-mulus saja ya, karena akarnya juga di bawah mengalami banyak hambatan, banyak benturan di medan yang batu yang keras, dia harus meliuk-liuk. Jadi secara otomatis pohon ini dari segi percabangan pun dia tidak akan mulus saja ya, mulus lurus ke samping, atau kemudian batangnya akan tegak lurus. Jadi dia akan seperti ini, batangnya meliuk-liuk. Nah, ini juga ada patahan di sini, batang utama yang patah ini karena dia tumbuh di pegunungan, jadi angin itu lebih kencang, sehingga ini memang pohon sudah mengalami badai ya, angin, terus medan juga tumbuhnya ekstrim. Tidak akan terjadi tumbuhan ini dia lurus, pasti dia meliuk-liuk. Dari cabang ini kita sudah memang dia akan arahnya ke samping, terus agak sedikit berantakan ya. Kemudian nanti mahkotanya juga, nih pohonnya pasti berlekuk-lekuk, tidak mungkin dia lurus. Oke. Memang habitat aslinya itu santigi ya, seperti itu. Dia hidupnya kan di laut, kemudian rata-rata tumbuhnya di atas karang ya. Ini adalah santigi karang. Cuma saya tidak menggunakan bahan dongkelan karena ini santigi, atau bahasa latinnya dia Pempis acidula. Itu keberadaannya saat ini sangat langka, sangat jarang, karena sudah terlalu banyak diburu oleh manusia yang sebagai penghobi bonsai ya. Jadi saya ingin mengajak juga kawan-kawan yang hobi bonsai ya, kita lebih bijak, jangan terlalu banyak diambil di alamnya, cukup mungkin 1-2 pohon itu kita kembangkan dengan melalui cangkokan, dan melalui cangkokan pun ini hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Ini diproses 2-3 tahun akarnya sudah malah lebih bagus daripada dongkelan. Biasanya kalau dongkelan itu cabut, tidak tercabut dengan batunya, malah hancur-hancur. Ini biasanya kalau pengalaman pernah mendongkel dulu, ini malah hancur di bagian bawah. Jadi justru malah mengurangi nilai estetikanya dari seni bonsai santigi itu sendiri. Oke, santigi sebagai salah satu pohon unggulan di Indonesia ya, memang kita harus wajib lestarikan, mengingat dia memang mempunyai nilai seni yang tinggi untuk dijadikan bahan bonsai. Karakter batangnya ini pecah keropos seperti ini nih, kesan tuanya langsung dapat. Ini seperti pohon ini sudah berusia ratusan tahun. Oke, kita berbicara dari segi potensi ya, untuk kembali ke petani pemula, petani milenial ya. Kita harus senantiasa berinvestasi pohon apapun yang memiliki nilai-nilai potensi tinggi ya. Dan ini kalau bonsai santigi ini ya jelas kita bisa lihat dari berbagai media sosial, kemudian channel YouTube ya, media di internet. Memang bahan bonsai dari jenis santigi ini memiliki nilai yang tinggi. Nah, ini yang seukuran ini saja kalau saya ditawar ini harga di 2 juta rupiah, ini saya belum lepas ya. Karena memang ya kita merawatnya juga unik sebenarnya. Kalau santigi ini unik, kemudian dia seninya dapat lah, diapakan di bagaimanapun kita model ini bonsai santigi ini sangat karakternya dapat gitu ya. Memang apalagi kita sudah cantolkan di batunya, di batu karangnya, ini akan kesan tumbuh di alam habitatnya asli ini sudah dapat ya.
Ya, ini kalau kita zoom lebih dekat dari bawah ini seperti sebuah gunung karang di tepi pantai ya. Biasanya ada karang di tepi pantai yang di tengah-tengah ini pasir ya keliling, hanya ada karang. Nah, kemudian di atasnya ada pohon seperti di tengah lautan. Ini kalau di model ditambah dengan model panorama, di sini ada lautnya. Nah, ini dapat sangat mantap ya. Oke, mungkin seperti itu dulu kali ini. Kita tidak training terlalu jauh ini pohon karena memang hanya seperti ini dulu bisa kita bentuk sambil menunggu kematangan mahkota. Cabang-cabang baru tumbuh, kemudian nanti cabang-cabang di sini tumbuh, kita akan seleksi. Ya, itulah perjalanan mentraining bonsai Santigi, sangat butuh waktu yang agak lama. Makanya dari segi harga nanti dia akan jauh berbeda dengan bahan-bahan bonsai jenis lainnya ya. Ya, ibaratnya kita menabung sambil berkebun buah, kita menabung juga pohon bonsai. Tidak terasa 5-10 tahun ke depan kita sudah punya bahan yang bonsai yang bernilai malah puluhan juta. Oke, terima kasih sudah mengikuti walaupun hujan-hujan, masih tetap semangat. Selamat berkarya dan salam info. Menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.